Bab 526, Perjalanan Dimensi Waktu Sang Jenius. Putro menunjuk ke arah Pramana dan berkata, "Wira, bawalah Pramana bersamamu." Keluarga Sudarto itu keluarga bangsawan dari Lokana. Dia juga kenal sama koneksiku dari Provinsi Donosobo. Kalau membawanya bersamamu, kamu akan lebih gampang ketika perlu berurusan dengan pejabat. Wira berkata dengan hormat, "Makasih banyak, Kak Putro. Buat apa sungkan padaku?" Putro melambaikan tangannya, lalu menarik Fabrian sambil berkata, "Bajingan ini punya tunangan di kota provinsi dan mau menjemput orang itu ke kota pusat pemerintahan Jagabu untuk menikah. Setelah sampai di kota provinsi, awasi dia baik-baik. Kalau dia berani pergi ke rumah bordil, patahkan saja kakinya." Wira tertawa dan menjawab, "Oke." Fabrian hanya bisa meringis. Kemudian, Wira melambaikan tangannya dan kelompok kereta kuda mulai bergerak diikuti orang-orang lainnya. Namun, Wira masih belum bergerak. Di zaman ini, bepergian jauh adalah masalah besar. Semua kerabat dan teman pasti akan berkumpul untuk mengantarkan kepergian mereka. Jadi, orang yang sudah berkumpul sangat banyak. Namun, Suryadi dan Emran masih belum terlihat batang hidungnya. Pada saat melihat hampir semua kereta kuda sudah keluar dari dusun, Lestari pun menjadi panik dan berkata, "Ayah lagi ngapain sih? Semalam, dia di pabrik seharian. Sekarang, Kak Wira sudah mau pergi, tapi dia masih belum datang." Mereka sudah datang. Sebelum Lestari selesai berbicara, dia pun melihat Suryadi dan Emran yang berlari mendekat sambil memeluk satu kotak kayu besar dan satu kotak kecil. Suryadi yang memegang kotak kecil dan terlihat jelas kurang tidur berkata, "Wira, kami berhasil menyelesaikannya. Nanti, kamu coba saja. Seharusnya nggak masalah. Aku dan Paman sudah mencobanya. Semua ukurannya sangat pas," ujar Emran yang memegang kotak besar dengan penuh semangat. Ada banyak orang yang menatap kedua kotak itu dengan tatapan aneh. Mereka sangat penasaran apa isi kotak-kotak itu. "Paman, Emran, terima kasih. Cepat pulang dan istirahatlah. Aku pergi dulu, iya." Wira menerima kedua kotak itu, lalu memberikannya kepada Danu dan naik ke kereta kuda. Sebaris kereta kuda bergerak menjauh secara perlahan-lahan. Lestari dan Dian berdiri di depan gerbang dusun sambil melambaikan tangan mereka hingga kereta kuda menghilang dari pandangan mereka. Di sisi lain, seorang pria parubaya berwajah licik yang mengenakan mantel dan topi bulu tiba di Gunung Naga Biru yang terletak di Kabupaten Hiloka dengan menunggangi kuda. Ada sebilah pedang yang bergantung di punggungnya dan selembar peta di tangannya. Setelah mengamati sekelilingnya sejenak, dia berteriak dengan lantang, "Tombak adalah tongkat, pedang adalah bunga." Meskipun berkelana tanpa nama dan rumah, semua adalah keluarga di jalan asri ini. Di kedua sisi lembah, beberapa bandit yang sedang berjaga menjulurkan kepala untuk melihat pria parubaya itu. Kemudian, seorang bandit tua bertanya, sebuah pagoda menghadap ke Gunung Hijau dan membelakangi padang pasir. "Siapa kamu?" Ini adalah kode rahasia bandit dari aliansi rute dagang asri. Kalimat depan menunjukkan identitasnya, sedangkan kalimat terakhir menanyakan asal-usul pendatang ini. Selama tidak ada konflik, orang-orang di dunia persilatan akan saling menghormati. Orang yang memiliki reputasi bahkan akan mendapatkan sambutan hangat. Si pria parubaya tidak menjawab pertanyaan itu dan berkata, "Kamu cuma perlu sampaikan pada Ketua Wolfi, surat yang dia kirim sebelumnya sudah mendapat balasan." Ketua Wolfi. Ekspresi bandit tua itu pun berubah. Dia memberi isyarat pada orang di sekitar, lalu berkata sambil tersenyum, "Ternyata kamu itu teman Ketua Wolfi, ya. Itu berarti kamu itu salah satu dari kami. Ayo naik dulu ke gunung." Sekelompok bandit mengerti maksud bandit tua itu dan mulai mengepung pria parubaya dengan tatapan dingin. Beberapa saat yang lalu, Ketua Mary sudah memberi perintah untuk membunuh siapapun yang datang mencari Wolfi. Ternyata, memang ada yang datang mencari Wolfi. Setelah melirik reaksi bandit tua itu, raut wajah si pria parubaya langsung berubah. Dia pun meraih gagang pedangnya secara diam-diam. "Habisi dia," perintah bandit tua itu. Kemudian, sekelompok bandit mulai menyerang ke arah si pria parubaya. Shoot! Pria parubaya itu menghunuskan pedangnya, lalu bertarung dengan para bandit yang menyerangnya dari atas kuda. Hanya dalam sekejap, sekelompok bandit yang menyerangnya sudah tewas. Kemudian, pria parubaya itu turun dari kuda sambil lanjut melawan bandit lainnya. Akhirnya, dia berhasil menangkap bandit tua itu. Dia pun menodongkan pedangnya ke leher bandit tua itu dan bertanya, "Kenapa kalian menyerangku? Apa yang terjadi pada Ketua Wolfi? Kalau kamu nggak mau bicara, aku akan langsung membunuhmu." Ketua Wolfi sudah ditangkap dan dibunuh Wira Darmadi dari Kabupaten Uswal. Bandit tua itu buru-buru menjelaskan dengan ketakutan, "Sekarang, pemimpin tempat ini adalah Ketua Mary. Katanya, orang yang datang mencari Wolfi harus ditangkap dan dibawa untuk bertemu dengannya." "Apa?
Ketua Wolfi sudah tewas. Pria parubaya itu tertegun, lalu memenggal kepala si bandit tua. Setelah itu, dia naik ke kudanya dan bergegas pergi. Dia berteriak dengan mata yang penuh aura membunuh, "Wira, Mary, beraninya kalian membunuh Ketua Wolfi. Aku pasti akan membunuh kalian." Bersambung.